Wa inna minaso ihil ustadi, dan sesungguhnya dari sebahagian nasihat-nasihat guru, antanwiya bitolabil ilmi ridallahi, bahwa kamu niat mencari ilmu mengharapkan ridho Allah. Jadi mencari ilmu baik di pesantren maupun di sekolah itu semata-mata satu, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan supaya agar Allah ridho, mengharapkan ridho Allah. Sebab di mana Allah ridho, jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil pun akan besar, akan sangat-sangat berharga. Dan ridhonya Allah di dalam kebaikan, di dalam kebaikan, di dalam ibadah, di dalam perintah. Maka lakukan sekecil apapun yang namanya kebaikan, kerjakan sekecil apapun yang namanya ibadah, laksanakan sekecil apapun yang namanya perintah Allah. Karena bisa jadi di mana kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, ya, melakukan perintah Allah, Allah memberikan ridho ke orang sadayana. Sebab di mana Allah ridho, maka perkara tersebut akan jadi luar biasa manfaatnya buat orang sadayana. Dan menuntut ilmu, ngaji, belajar merupakan bagian dari kebaikan, bagian daripada perintah, bagian dari ibadah ke Allah. Wadaral akhirata, kemudian niat mesantren, niat belajar, niat ngaji, mengharapkan tempat yang di akhirat. Tempat di akhirat terakhir ada dua, satu neraka, dua surga. Yang dimaksud darul akhirah di sini adalah surga. Mengharapkan semoga Allah menempatkan atau memasukkan kita semua ke dalam surga. Karena surga merupakan tempat yang paling indah, tempat yang paling nikmat. Tidak ada tempat yang paling nikmat kecuali surganya Allah. Di mana sudah masuk ke dalam surga, maka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dan tidak akan lagi mengalami kegelisahan, kegalauan, kesedihan. Tidak akan capek. Jadi kalau masih di dunia mah masih capek ngaji. Di dunia masih capek menjemput rezeki, dagang dan lain sebagainya. Kalau di surga udah enggak sholat, di surga udah enggak ngaji lagi, di surga udah enggak perlu dagang, tinggal menikmati. Capek teh gimana? Di dunia, di surga mah geus teu capek. Galau di dunia, di surga mah moal galau.
Moal ciri di surga, moal nangis ya. Di surga tinggal menikmati, dan kenikmatan surga akan terus bertambah dan bertambah. Jadi menuntut ilmu, kita mesantren, niat semoga Allah menempatkan kita semua di tempat yang paling indah, tempat yang paling nikmat, yaitu surganya Allah. Ketiga, wa ihya'id dini, niat belajar, niat menuntut ilmu, niatnya untuk menghidupkan agama. Karena kalau tidak ada pengajian, kalau tidak ada orang yang belajar, tidak ada orang yang sekolah, maka agama akan padam. Orang sudah tidak ada lagi yang mau menjalankan perintah Allah. Walaupun perintah Allah menghidupkan agama bukan hanya dengan pengajian, masih banyak. Tetapi belajar, menuntut ilmu agama bagian daripada menghidupkan agama. Coba kalau satu kampung tidak ada pengajian, sepi. Bahkan bisa disusupi oleh paham-paham yang menyesatkan. Kalau kampung tidak ada pengajian, kurang hidup agama, maka belajar ilmu agama diniatkan untuk mensiarkan, meramaikan agama. Ihya'ud din. Urang niat naon pesantren? Main bola. Wisnu, kenapa betah di pesantren? Sebab di pesantren makang main bola. Kalau nggak ada bola, mendingan pulang aja. Berarti pesantren niat main bola. Potong, kenapa pesantren? Disuruh sama mama. Ada nggak di sini niat belajar karena disuruh orang tua? Ayo tuh, anu slogan, nggak saya pecan. Ayo tuh, yang terjadi masalah bagus, termasuk bagus menjalankan perintah orang tua, karena patuh kepada orang tua bagian dari ibadah. Ya, bahkan kalau pingin jadi wali Allah gampang, sederhana. Ya. Saur akang kembali. Ya. Kalau pengen jadi wali Allah gampang. 1, patuh kepada orang tua. 2, patuh kepada guru. Karena semua para wali pasti patuh, apalagi kepada Allah. Contoh Wis Al-Qurni, seorang tabi'in, walaupun hidup di zaman Kanjeng Nabi, tapi beliau tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Itu bertemunya dengan para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali. Tinggi kedudukan derajat Wis Al-Qurni. Apa yang menyebabkan Wis Al-Qurni kedudukannya tinggi? Di antaranya patuh kepada orang tua, yaitu terutama ibu. Luar biasa. Jadi karena disuruh sama orang tua kita patuh, maka termasuk bagus. Wa naf'al muslimina, wa naf'al muslimina, dan manfaat untuk semua muslim.
Jadi di mana kita belajar, di mana kita menuntut ilmu, termasuk di mana kita mesantren, maka di mana kita hasil ilmu yang kita cari, dapat ilmu yang kita pelajari, kemudian kita gunakan untuk kemanfaatan umat Islam. Naf'al muslimin. Sabarata. Niat. Satu, mengharapkan ridhona. Dua, semoga dimasukkan ke dalam surga. Tiga, menghidupkan Keempat, untuk kemanfaatan seluruh umat Islam. Keempat, watanwi jeung niat anjeun bihi ku thalabul ilmi asyukra kana syukuran ala nikmatil aqli. Yang keempat, mensyukuri atas nikmat akal. Allah titipkan pada setiap manusia yaitu akal. Akal untuk mengetahui sesuatu. Akal bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan akal harus diisi dengan ilmu, diperkuat dengan ilmu. Dan kita bisa memahami sebuah pelajaran, satu pelajaran karena kita diberikan akal. Maka di mana kita belajar menuntut ilmu, termasuk mesantren, niat untuk mensyukuri nikmat akal. Sabara. 4. 5. Wasihatil badani. Mensyukuri nikmat sehat badan. Apa maksudnya nikmat sehat badan? Kita diberikan sehat oleh Allah, maka kesehatan tersebut, nikmat sehat tersebut harus digunakan kepada sesuatu yang baik, disalurkan kepada hal yang positif. Di antaranya adalah menuntut ilmu, di antara belajar. Jadi kalau kita diberi nikmat sehat badan oleh Allah, tapi dipakai buat ngabegal, dipakai ngarampok, dipakai maling, dipakai menindas yang lemah, malak yang lemah, setor es sini, dia anu daharnya. Padahal anu dipenta ku urang teh keur lapar, lamun teu dibere ya, kalau nggak dikasih takut marah, akhirnya terpaksa, walaupun akhirnya terpaksa dengan hati yang kesal, maka itu bukan termasuk syukur nikmat badan. Itu justru itu mengkufuri nikmat badan. Jadi lamun badan urang dipakai sholat, itu mensyukuri nikmat badan. Tapi lamun awak badan nggak dipakai sholat, berarti tidak mensyukuri nikmat badan. Dipakai ngerampok, tidak mensyukuri nikmat sehat badan. Dipakai maling, dipakai ngebegal, dipakai malak, iya awak badan dipakai malakan. Ya. Itu bukan termasuk syukur nikmat badan, tapi kufur nikmat badan. Jadi
nikmat tersebut harus disalurkan, ditasorubkan kepada hal yang manfaat, yang positif. Di antaranya dipakai ngaji. Jadi di mana orang ngaji, maka niat naon mensyukuri nikmat sehat. Sabarata? Hah? 5. Catat toh, catat. Keenam, wala taqsida bihi talabal madahi. Kita belajar menuntut ilmu, kita mondok, jangan diniatkan untuk mencari pujian. Dengan punya ilmu kemudian jadi orang alim, dengan harapan semoga orang lain memanggil ustadz, memanggil kiai, memanggil ajengan, memanggil al-alim, al-allamah, al-fadil, al-marhum. Dah di saat Otong dipanggil Pak Ustadz Otong, wah hati bangga, waduh. Ulang. Ya. Kenapa kita tidak boleh bangga di saat dipuji? Takutnya nanti ujub. Kita harus sadar bahwa ilmu itu bukan milik kita, tetapi titipan dari Allah. Allah menitipkan ilmu. Karena ilmu adalah titipan, maka Allah Maha Kuasa untuk mengambil titipan. Walaupun tadinya kita paham, maka Allah kuasa untuk melupakan ilmu. Ya. Jadi diambil titipan dah. Anu tarina paham jadi poho, jadi lupa, kuasa. Ada orang pengen ceramah, udah di konsep bakal menyampaikan ABCD. Bahkan sebelum menyampaikan sudah merasa bangga, pasti jamaah yang mendengarkan akan terkagum-kagum. Lebih jauhnya lagi, pasti nanti jamaah bakal ngundang lagi. Pasti yang mendengarkan akan mengundang kita untuk ceramah. Ternyata setelah mengucapkan assalamualaikum, poho, keingat, lupa, blank, ya. Sampai-sampai di panggung melongo kayak ayam tetelo, bengong dah. Allah kawasa. Jadi jangan diniatkan mencari ilmu itu untuk mengharap pujian dari orang lain. Jangan. Tapi harus tujuan yang baik. Bukannya dipuji itu bagus. Kalau kita sudah mampu mengendalikan emosi hawa nafsu untuk tidak terpengaruh, nggak jadi masalah. Orang lain pengen memuji, asalkan kita tidak ada niat untuk ingin dipuji. Kalau kita sudah punya ilmu, wah nanti sama orang dicium tangan bolak-balik sampai 8 kali bolak-balik. Sampai lehoana nempel di urang. Punya niat, kalau kita belajar kemudian jadi orang alim, foto kita akan dipajang di mana-mana. Ya. Kayak make gaya, make sorban. Wah. 20 meter. Eleh. Pelek ban Vespa. Wal jahi indan nas. Kalau tadi mengharapkan pujian, wal jahi indan nas, mengharapkan diagung-agungkan oleh manusia. Sehingga nanti efeknya kalau nggak dipanggil dengan ustadz marah. Batur mah manggil lagi dengan al-alim, al-allama, al-fadil, al-syekh. Wow.
memanukan. Nah, ya. Jadi bukan mengharapkan kepangkatan di hadapan manusia dengan julukan ustadz. Jadi kalau seandainya ada orang memanggil kita dengan sebutan, dengan panggilan nama, tidak pakai gelar ustadz, tidak pakai gelar kiai, tidak pakai gelar ajengan, jangan marah, jangan kecil hati, jangan kesel. Kenapa jangan marah, jangan kesel, jangan galau kalau tidak dipanggil ustadz kiai? Karena kita belajar bukan mengharapkan pangkat, bukan ingin disebut orang alim, bukan ingin disebut kiai atau ajengan. Makanya jangan marah. Berarti kalau misalnya kita marah, ya, kita kesel, bahkan tidak mau menengok kalau dipanggil karena manggil dengan nama doang, ya, berarti kita belum bisa ikhlas. Berarti kita belajarnya tadinya niat pingin mendapatkan kepangkatan di hadapan manusia. Jadi kalau misalnya otong, ya, wah, punya majelis taklim di mana-mana, kemudian temennya otong waktu masih kecil, ya, CS otong itu, ya, CS na otong dah waktu kecil, kemudian manggil otong bukan dengan ustadz, dah karena merasa otong teh babaturan anak temen. Tong, kemana tong? Ini panggil otong, batul mah manggil lagi ke orang mama, dia mah manggil nang otong. Tuh hayang orang ngaliuk nage, jangan. Atau dibercandain sama teman, tong. Ya, jangan marah, karena kita belajar bukan mengharapkan kepangkatan di hadapan manusia. Gak jadi masalah, ya, gak jadi masalah. Orang-orang tidak memanggil dengan pangkat gelar, gak jadi masalah. Karena kita bukan mengharapkan kedudukan, kepangkatan di hadapan manusia, tetapi mengharapkan kedudukan, pangkat di hadapan Allah. Tadi au jam'a hutamid dunya, atau belajar jangan sampai diniatkan untuk mengumpulkan harta benda dunia, ya. Wafik, kenapa Wafik mau mesantren? Sebab Kang, Wafik lihat kiai-kiai yang ceramah, ya, kiai mubalik, ya, itu satu hari ada 2 tempat, kadang-kala 3. Wafik perhatikan di mana datang disambut dengan Rabbana, dengan hadro, dengan marawis, tola'al badru alaina, disambut, ya, dikawal, ya, dikawal dengan beberapa panitia. Wah, bahkan orang-orang memoto, wah, bahkan dari mulai kepala desa, camat, masyarakat, orang tua, anak muda pingin selfie, foto bersama. Oh, belum lagi pulangnya dikasih daun hadiah, bawaan beras, parcel dan lain sebagainya. Apalagi amplop 10 juta, 20 juta. Wah, kebayang sehari sekali manggung 20 juta. Kalau 3 kali manggung 60 juta. Itu setiap hari ceramah 60 juta kali 30 hari. Sabar hata. Nggak segitu lah. Sehem-hem. Belum lagi beras sekarung kali 30 karung. Banyak beras, akhirnya sekalian buka toko beras. Loba ting naon tah? Beas. Wah, kebayang.
Makanya Wapik pengen mesantren dia seperti mubalik kos gitu. Nah, ulah niat mengumpulkan dunia. Jangan. Jadi kumaha niatna tadi mengharapkan ridho Allah, ingin dimasukkan ke dalam surga untuk menghidupkan agama, semoga bermanfaat untuk seluruh umat Islam. Yang tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu semakin mantap pengetahuannya. Itu. Kemudian mensyukuri nikmat akal, mensyukuri nikmat sehat badan. Jangan niat untuk dipuji atau mendapatkan kedudukan pangkat di hadapan manusia atau ingin mengumpulkan benda dunia, harta dunia. Nanti wa min nasaihihi aidan, di antara nasihat Ustad anta jatahida ghayatal ijtihadi fi talabil ilmi, bersungguh-sungguh di saat mencari ilmu. Sebab manjadda wajada, barang siapa orang yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Artinya sesuatu itu, hasil itu tergantung kesungguhan. Kalau hasilnya setengah, maka kesungguhannya pun setengah. Kalau hasilnya 100%, maka kesungguhannya pun 100%. Di saat kita menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Bukan hanya di saat belajar, tetapi setelah belajar, menghafal, mutola'ah, dibalikan lagi kitab, dipelajari, kemudian mutola'ah dimasukkan ke dalam hati maksud daripada yang kita pelajari. Itu termasuk sungguh-sungguh. Jadi bukan sungguh-sungguh. Ngaji serius, setelah ngaji ditutup kitabna, bukana isukan besok di mana mau ngaji lagi. Itu mau Wapik lain. Ya di mana Kang, saya pengen menghafal, habisnya pagi-pagi main bola. Masa main bola sambil menghafal? Jadi harus sungguh. Tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanyalah orang yang malas. Walaupun kita dititipi pikiran, penangkapan yang lemot, yang lemah, tapi kalau kita sungguh-sungguh, ibarat batu, setiap saat, setiap waktu ditetesi oleh air, maka batu itu lama-lama akan melubang. Itu batu yang keras. Masa iya manusia ya terpaham, tengarti, terasup. Batu yang keras saja bisa berlubang, apalagi manusia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh pasti. Fatahfadha durusaka kullaha, maka jaga semua pelajaran. Dengan apa? Dengan menghafal, dilihat, dicerna, dipahami, kemudian dimasukkan ke dalam hati. Wa turaji'aha fil baiti, kemudian kita murojaah. Murojaah tenan ngabalikeun, mengulangi fil baiti, di rumah. Wah berarti santri kalau di rumah nanti aja dibukanya kalau lagi udah pulang, lain ya. Fil baiti di sini bukan harus di rumah,
Bisa di kamar, di kobong, di luhur, beres ngaji, buka lagi, baca, hayati, pahami, di mana sudah paham, masukkan ke dalam hati. Apalagi nanti kalau sudah pulang. Jadi pulang itu bukan bawa kitab dimasukkan ke lemari dan nggak dibuka-buka, tapi pulang bawa kitab, kemudian di rumah dilihat lagi, dibolak-balik. Nah, itu. Wala tudayyi'a awqataka sudan. Jeung ulah nganonolerkeun anjeun kana waktu anjeun, kana pirang-pirang waktu anjeun. Sudan. Naon sudan teh? Naon sudan? Lalai. Lalai. Naon kamari? Goplah. Ya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu sampai kita lalai dengan pelajaran. Jangan menyia-nyiakan waktu dengan diisi oleh sesuatu yang kurang bermanfaat. Bukan berarti nggak boleh main bola, tapi jangan sampai dengan main bola tersebut sampai kita lalai untuk menghafal, untuk nalar, untuk mutolaah, untuk murojaah. Nah gitu. Boleh main bola buat selingan, jangan sampai jenuh di kobong, di pesantren. Sebab di mana kita jenuh, disitulah mulai timbul bibit-bibit tebetah di kobong. Gitu. Bibit-bibit tebetah. Duh, di kobong mah jenuh, nggak ada kegiatan, ngaji lagi. Nah, makanya perlu hiburan. Kosukron, jogging, gitu ya. Itu tuh hiburan itu. Selingan, ibarat film iklan. Iklan. Main bola iklan. Tapi iklannya loba teuing. Jadi kesal. Coba kalau lagi nonton sinetron, lagi seru-serunya naon? Iklan. Gila deh iklannya. Udah panjang, lama, banyak lagi iklannya, kesel. Setelah iklan berlalu, film dilanjutkan, tamat lagi. Jadi main bola mau iklan, selingan. Tapi bola kebanyakan selingan. Isuk-isuk udah wajib, wajibu main bola. Pada asal nggak ada akang, wajibu main bola. Bola. Ya. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan membuang-buang waktu untuk sesuatu yang kurang manfaat. Fa innaha, maka sesungguhnya menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya waktu itu agla. Jadi waktu itu sangat-sangat berharga, sangat mahal. Bahkan lebih mahal minal jawahiri atsaminati. Lebih mahal dari permata yang punya harga tinggi. Gitu. Kenapa sangat mahal daripada permata? Di mana permata hilang bisa dicari
bisa ketemu lagi. Ya, maksud kenapa waktu itu lebih mahal daripada permata yang berharga? Sebab di mana permata itu hilang bisa dicari. Tapi kalau misalnya waktu itu yang hilang, mual bisa diteangan, mual bisa balik deh. Kata Mang Rian, kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, maka aku ingin mesantren dari bahula. Ya, aku akan puaskan waktuku untuk menghafal, belajar. Makanya penyesalan itu selalu datang di akhir. Ada penyesalan datang di awal, di saat berbaris di depannya jurang. Maka nu nyemplung, nu nyungsep, nu mana? Yang pertama, hanya akal aing dimimiti tuh gitu. Nyesel diharap. Nyesel di depan gitu. Jadi kalau permata di mana hilang bisa dicari. Tapi kalau waktu yang hilang dia tidak akan bisa kembali lagi. Dia akan meninggalkan kita untuk selamanya. Maka hari ini bukan hari yang kemarin. Senin ini bukan Senin kemarin. Selasa ini bukan Selasa yang kemarin. Sabtu yang sekarang bukan Sabtu yang kemarin. Jadi nggak bisa diputar kembali. Makanya lebih berharga. Apalagi kalau misalnya mesantren tidak digunakan waktu sebaik mungkin, di mana sudah lepas keluar dari pesantren baru menyesal. Anyakal, nyesel, baheula dulu saya waktu mesantren nggak sungguh-sungguh. Bisa dibalikan nih, Bang? Oh. Bisa diputar kembali? Oh. Wah, makanya lebih mahal daripada permata yang berharga. Wa idza patat, dan di mana-mana luput. Waktu fala ta'udu abadan, maka tidak bisa kembali lagi dirimu untuk selamanya. Mau bisa dibalikan itu waktu. Fala ta'udu, maka tak bisa balik itu waktu abadan untuk selama-lamanya. Misalnya manusia sudah ada yang di surga dan ada yang di neraka. Kata orang-orang yang di neraka, kalau seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia, aku ingin bersungguh-sungguh ibadah, taat patuh kepada Allah. Mual bisa. Jangankan di akhirat, waktu di alam kubur saja, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Gak bisa dibalikkan lagi. Kemudian wa anta taniya binadhafati kutubika. Harus perhatikan, harus benar-benar, harus sungguh-sungguh dengan kitab, dengan mata buku pelajaran. Jangan sampai kotor. Jadi harus dibersihkan, dirapikan. Wa adawatika, termasuk perabot alat seperti pulpen. Wa tarti biha bi mahaliha. Non tartibiha, harus dan ngabereskeun, merapihkan. Simpan kitabna di tempat kitab. Simpan pulpenna di lemari nanda, ya.
Mana nanda kitab nak? Buka. Simpan di mana? Kemari mah di lemari, lemari batur, ye. Mana nanda nggak ngelogat, nggak ada pulpen. Punya pulpen nggak? Punya kemarin mah. Kemudian taruh di mana? Nggak tahu di mana. Nah, itu. Ulah. Wa tuwadhiba 'alal huduri kulla yaumin, melazimkan, mendawamkan senantiasa hadir, artinya senantiasa sekolah setiap hari. Jadi harus ngaji, jangan sampai alfa bolos. Terus kumaha kalau sakit? Ya walaupun sakit harus disusul, nyusul ke, ya nyusul ke, gitu. Ya harus nyusul ke, karena ilmu itu sangat berharga. Nyusul ke dah, ya. Susulkan, talaran susulkan, pelajaran susulkan, gitu. Jadi jangan dari susulkan, rugi. Fil waqtil muayyani, di dalam waktu yang ditentukan, pagi, siang, sore, malam. Mana Ali? Mana Ali? Di kamar mandi di Jamban. Kahuruan. Jamban. Itu kebakaran bukan di kamar mandi. Mana Kang? Itu asap. Oh, kok itu asapnya sampai banyak begitu? Pas dibuka, Aldi, Jujun, Ruli, Wapik, opatan ngerokok di jero Jamban. Wala tata'akhara illa li'udhrin sahihin, dan jangan mengakhir-akhirkan ulah sok panderi ngajina datangna kecuali karena ayat uzur yang dibenarkan. Seperti tadi kah, kos udut di Jamban, jadi pandemi. Wa antastami'a ila ma yulqihi minad durusi biqalbin hadirin. Kemudian di mana kita sedang belajar, sedang ngaji, dengarkan apa yang kita dengar dari semua pelajaran serta hati kita hadir, disertai dengan hati. Nah, jadi jangan kuping saja, sebab kalau kuping doang nanti nggak masuk ke dalam hati. Malah takutnya lagi kalau dengan kuping doang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, apalagi masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Itu. Hatta tafhama, sehingga kita paham akan itu pelajaran disuratin dengan cepat. Wala tut'iba ustadzaka bikathratit takrar, jangan kita membuat lelah, membuat capek guru-guru kita. Jadi jangan sampai kita